Dia adalah sembahan atau Tuhan atau ilah yang pernah netek kepada wanita remaja. Dua, sembahannya Kristen adalah makhluk kuburan. Itu valid itu. Itu nggak bisa Anda ragukan itu. Itu nggak boleh. Itu gantian saya mau terangkan. Nggak bisa Anda pungkiri itu ya. Ya telan itu ya, saudara ya. Emosi dia. Bicara Tuhan larinya ke Nabi. Ya, mungkin ada saudara-saudara Keilon silakan. Apa itu Tuhan? Apakah Tuhan itu nete, Tuhan makhluk kuburan? Saya mau jawab ya. Nabimu yang suruh nete ini yang bukan istrinya ada. Salah ente, anta menghujat itu, ente menghujat. Tidak ada dalilnya itu, tidak ada dalil. Kalau saya Lukas 11:26 Tuhannya Kristen itu pernah nete. Ya, lanjut. Oke, ya. Begini, tadi Pak Juma katakan Tuhan orang Yahudi sama Tuhan orang Kristen berbeda. Tuhan orang pasti. Kristen menetek. Ya, jelas. Ya. Oke, dengar Pak Juma. Orang Yahudi juga tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ya, memang mengakui sebagai manusia aja. Jangan dipotong dulu. Jangan sepotong-sepotong kau dengarnya. Halo, dengar dulu Pak Juma. Makanya ketika Yesus ditangkap sama imam-imam sama orang Yahudi, ya, diperadakkan kepada Pilatus, ya. Hai imam, yang dihadapkan ini Tuhan atau manusia? Diam dulu kau dengar. Aku jelaskan. Dihadapkan kepada manusia. Jangan emosi. Kita berbicara mengenai Tuhan atau bicara manusia, saudara. Ini katanya kamu menawarkan tema tentang Tuhan, tapi yang kamu bahas manusia. Yang dihadapkan kepada Pilatus itu manusia. Mana yang mau dibahas, Tuhan atau manusia? Makanya berkuterangkan Pak Juma. Mau kau terangkan, saya kan udah final. Bagaimana aku menerangkan kalau Pak Juma nggak mau dengar? Saya sudah dengarkan, makanya saya tanggapi. Kalau yang Anda ingin mengatakan Zuma ini enggak dengarkan. Kita bicara Anda mau bahas dalilnya, ada ayat. Anda mau bahas manusia atau bahas Tuhan? Jelaskan dulu. Dengarkan. Memang tadi Pak Juma katakan Tuhan orang Kristen nete. Ya itu benar itu. Oke, saya terangkan. Salah nggak? Iya, saya terangkan betul. Enggak salah tidak? Nah, betul gitu dong. Nah, dengarkan ya. Nah, dengarkan itu saudara-saudara Kristen di bawah. Tuhanmu itu pernah nete. Jadi orang Yahudi tadi Bapak katakan Tuhannya nggak nete. Karena orang Yahudi nggak mengenal Yesus. Ya, kurang apa pengenalan Yahudi kepada Yesus? Kalian yang tidak mengenal Yesus. Kalian menuduh sesuatu yang Yahudi. Beda. Kita bukan Judaisme. Kita bukan agama Yahudi. Kita agama Kristen. Ya, makanya aku bilang kamu itu penyembah makhluk kuburan kan gitu. Dengar dulu Pak Juma, saya terangkan. Itu kan paham Pak Juma. Makanya orang Yahudi katakan salibkan dia. Salibkan dia. Yang disalib ini Tuhan atau manusia? Manusia. Nah, manusia gitu dong. Iya. Sementara yang kita bahas ini Tuhan. Tuhan menjadi manusia. Itu pagan. Saya pakai data Pak Juma. Kita bicara nggak pakai asumsi, kita bicara pakai data loh. Jadi kalau kita bicara pakai asumsi pribadi kan nggak betul. Kita pakai ayat, kita pakai firman. Orang Yahudi mana datanya? Mana datanya Elohim jadi manusia mana? Ya, Yohanes 1. Oh, itu Theos. Paham saya bukan Theos, itu Tuhan. Bapak Theos, Bang, itu Theos. Itu Theos. Bukan Tuhannya Yahudi itu. Kalau Yohanes 1 bukan Tuhannya Yahudi, itu Theos. Kejadian 1 Theos. Jangan paksakan ke Suma itu Tuhan. Ikuti saja Suma bilang Theos karena dia kan preman pasar. Harus paham. Tadi Bapak katakan Tuhan Yahudi, Tuhan orang Kristen berbeda. Saya bertanya mana dalilnya Tuhannya Yahudi jadi manusia? Kok kalian emosi gimana sih? Tadi Kejadian Yohanes 1. Nah, kalau itu bukan Tuhan Yahudi, itu dewanya Romawi itu. Gimana sih saudara? Itu kan asumsi Bapak. Berarti bukan Bapak asumsi. Sejak kapan Tuhannya Yahudi dipanggil dengan panggilan Theos? Nggak ada. Yohanes itu menggunakan bahasa Theos, bukan Elohim. Aku mau bicara sama Bapak. Ya. Oke. Sebenarnya Bapak nggak bisa membahas Alkitab. Bibel nggak bisa. Kok tahu Alkitab lagi kok, Mbak? Bibel maksudnya Bibel. Ah, gitu dong. Bibel.
Enggak ada hak Bapak untuk membahas Bibel. Kenapa bisa? Siapa yang mengatur itu? Siapa yang mengatur? Firman dengar. Siapa yang ngatur itu? Siapa yang punya otoritas untuk menjelaskan itu? Enggak ada hak saya. Yang bisa membahas Bibel adalah orang-orang yang sudah lahir dari surga. Ya. Makanya kok dikatakan dalam hukum Islam, jangan engkau menceritakan rahasia Allah jikalau kamu bukan ahlinya. Dosa besar bagimu. Ya. Kalau bukan ahlinya ya. Jadi kalau dalam hukum Kristen dikatakan, jangan engkau menceritakan rahasia surga jikalau kamu belum lahir dari surga. Takkan dapat. Memang ada surga di Kristen. Saya mau tanya Bapak sudah lahir dari surga? Apa? Bapak sudah lahir dari surga? Bapak sudah pernah ke surga? Pak Juma sudah dari surga? Saya dari surga, betul. Pak Juma apa sudah lahir dari surga? Sudah lahir? Iya, betul. Enggak, apakah Pak Juma sudah lahir dari surga? Lari dari surga? Lahir. Oh iya, saya dari surga. Pak, oke. Mana buktinya Bapak dari surga? Ya ini saya ada di bumi sekarang. Mana datanya Bapak dari surga? Datanya dari surga gimana ceritanya? Kan mana datanya dari ayat mana Bapak mengatakan kakek saya itu dari surga. Kakek saya Adam itu di surga. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Aku tanya ya, Pak Juma, itu pintar. Pak Juma dari surga. Kakek saya dari sana, berarti saya dari sana dong. Gimana? Aku tanya Pak Juma, berobat dulu lah, Juma, berobat dulu. Manusia kan udah dalam dosa. Samanya seperti kalian, kakek kalian dari neraka, berarti kalian juga dari neraka. Gitulah. Sama seperti saya. Kakek saya dari surga, berarti saya berasal dari surga. Kalau Bapak tanya aku terangkan, aku kan dari surga. Kalau orang Belanda punya cucu di Indonesia ditanya, kamu dari mana? Ya dari Belanda. Darahmu dari mana? Dari Belanda. Ya saya dari surga dong. Adam di surga. Kalau Bapak tanya saya, apakah Bapak dari surga? Aku terangkan, saya udah dari surga, Pak. Saya udah dari surga. Saya UNS, saya warga negara surga yang sedang menumpang di bumi. Saya sudah dari surga. Saya tunjuk ayatnya. Silakan. Sebelumnya aku tanya Bapak. Bapak sudah dari surga? Saya nenek kakekku dari surga. Aku tanya Pak Juma, jangan kakek nenek. Iya, karena kakekku dari sana, bukan saya dari sana. Beda pribadi Bapak dengan kakek Bapak. Dia yang dari surga. Loh, tapi katanya Yesus dengan Papa sama. Si Juma ini yang merusak Islam. Si Juma yang jangan kau menceritakan rahasia surga jikalau Bapak belum dari surga. Maaf teman-teman, Juma ini sakit jiwa. Sebenarnya si Juma ini yang merusak Islam. Sebenarnya Islam itu baik, tapi gara-gara mulutnya Islam banyak yang nggak usah gitu Pak. Gara-gara ngomongin orang Pak. Aku Pak Juma, aku sayang sama dia. Gara-gara Bang Suma Kristen hancur. Sampai ada orang Muslim yang bilang, "Woi boneng, Pak Juma ini harus kita rangkul." Islam yang mengatakan loh. Woi, satu-satu. Boneng, boneng. Ini harus kita rangkul. Satu-satu lah. Si Juma ini hanya mempermalukan Islam. Budan kau diam dulu. Kasih Jimmy dulu. Jangan dulu kau. Kasih hargai temanmu yang Kristen. Aduh, parah ini saudara-saudara Si Juma penyembah ini hanya makhluk. mempermalukan Islam loh. Iya, mempermalukan Islam. Karena ada fiti-fiti yang menyebutkan, "Hei boneng, itu Islam loh yang mengatakan. Malu kamu buat," katanya. Itu ada fitinya loh. Karena dia suka menghujat. Oke, karena Pudan nggak bisa diskusi, Bang Jimmy aja lah. Silakan Bang Jimmy. Kita turunkan aja. Dibuka kembali mute-nya. Turunkan aja murid-murid yang keras kepala, yang nakal-nakal ya. Kita naikkan teman-teman Kristen yang lain. Silakan kalau ada teman-teman Kristen nanti typing aja di bawah, Bang. Saya Kristen, biar dinaikkan sama moderator atau sama saya. Lanjut Bang Jimmy, belajar lagi Bang Jimmy. Kita Pak saudara, ya. Kita saudara, semua makhluk Tuhan saudara. Ya kita satu ayah kita Abraham, ya Ibrahim, ya. Mah bukan dari Abraham kau, bukan. Apanya? Nabi Abraham tidak sembah manusia. Apanya kau ini? Enggak, maksudnya kita tutup kemanusiaannya. Kita ini satu ayah dari Ibrahim, dari Adam.
Itu langsung aja, semua orang alam tahu kan sudah ada air bah, kan sudah ada langsung ke Ibrahim aja langsung, Sarah dan Hagar. Ya, kita langsung aja. Oke, kita kembali Pak ke asal Pak tadi. Aku tanya Pak Juma yang saya kasihi, apakah Bapak Juma sudah lihat surga? Jangan kakek, beda kakek dengan Bapak. Ya, saya lahir di bumi tapi asalku dari surga. Betul, itu memang kita lahir dari bumi, kita lahir dari rahim ibu kita. Semua manusia lahir dari rahim ibunya. Siapapun dia, mau presiden, mau jenderal, semua lahir dari rahim ibunya. Tetapi kita diperintahkan kita harus kembali lahir dari sorga. Kalau kita masih lahir dari bumi, lahir dari daging, kita akan condong kepada keinginan daging. Kita harus lahir dari sorga supaya kita condong kepada keinginan roh. Dengan cara makan semua makanan yang diharamkan gitu. Bukan, saya nggak makan daging babi. Saya makan daging babi. Saya daging babi haram. Nanti kita ke situ. Saya bukan makan babi. Saya orang Kristen yang bukan makan daging babi. Saya orang Kristen yang tidak mati lama-lama. Saya orang Kristen kalau mati dikafani. Jangan samakan saya dengan Kristen yang lain, Pak. Oh, iya. Saya makan daging babi. Iya, iya. Apakah boleh saya katakan Anda adalah Kristen waras? Boleh? Ya, terima kasih. Oh, berarti yang lain gila ya? Jadi Pak Juma, ya, dikatakan Yohanes 3. Tunggu bang. Oke. Ini saudara Edward ini masuk Kristen waras atau Kristen gila? Coba tes. Edward. Jangan mau dilajah. Edward, Anda masuk kategori Kristen gila kah? Halo? Edward. Kayaknya saya berbicara dengan Bang Suma ini yang masih sakit ya. Oh, dia gila. Dia gila. Kristen gila dia. Beda dengan saudara Jimmy, Kristen waras katanya. Iya, lanjut. Cuman tes doang. Silakan saudara Jimmy, silakan. Ya. Jadi Pak Juma, kita itu kan dianjurkan, diperintahkan, diharuskan harus lahir dari sorga. Wis, mantap. Masuk lagi ke rahimnya Paulus. Kalau kita nggak lahir dari sorga, kita nggak bisa menceritakan rahasia sorga. Dan tidak bisa masuk sorga. Yohanes 3 katakan ayat 7. Yohanes 3 ayat 7 katakan, ketika guru besar Yahudi Nikodemus yang bukanlah dari sorga, dia dibuatnya firman sebagai logos pengetahuan. Firman itu dibuat sebagai logos dan pengetahuan. Firman itu enggak menyatu dengan tubuh rohnya. Kalau untuk Islam udah tersirat, enggak sampai tersirat, syariat, hakikat, marifat. Jadi Kristen banyak yang menganggap firman itu sebatas tersurat. Nggak mengerti firman. Sama kan dengan saya sekarang bicara seri sama Bapak. Bicara apa lagi dia? Halo? Iya. Jadi guru besar Yahudi itu, dengar Pak, guru besar Yahudi yang penting kan bunyi. Firman hanya sebatas tersurat. Iya. Dia bertemu dengan Yesus. Buset lah. Dia bertanya kepada Yesus, Guru, bagaimana caranya supaya masuk surga? Ya. Pintar. Lalu Yesus berkata, Yohanes 3:7, janganlah kamu heran aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi kalau bahasa Bibel, kalau Bibel yang asli, Bibel, kamu harus lahir dari sorga. Nah, itu Yesus mengatakan kata kamu itu untuk siapa, Bang? Nikodemus. Karena Nikodemus ini kirain untuk Kristen tadi. Jadi Yesus berkata kepada Nikodemus, guru besar Yahudi, karena Nikodemus pada waktu itu dibuatnya firman sebagai logos dan pengetahuan. Berarti yang disuruh lahir kembali siapa? Semua manusia. Iya. Masalah semua manusia nggak terkecuali, mau Buddha, mau Hindu, mau apapun agamanya, harus lahir dari sorga. Tadi itu ucapan untuk oknum seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ketepatan dia berbicara sama Nikodemus. Enggak dong. Untuk semua manusia. Seorang Nikodemus ini pemimpin agama Yahudi yang datang kepada Yesus, lalu kemudian berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu. Jika Tuhan tidak menyertainya, maka tidak akan ada orang yang sanggup melakukan itu. Yesus jawab apa? Aku berkata kepada kamu. Memang
itu berbicara pada waktu itu karena kan yang di Korintus bertanya, kalau Pak Juma pun hidup pada waktu itu bertanya Pak Juma juga Yesus berkata enggak boleh. Enggak boleh Anda nafsir kayak begitu, karena itu adalah cerita itu yang terjadi pada zaman itu. Itu Ya, untuk semua manusia, tapi waktu itu ketepatan di kode dari mana? kepada Yesus. Dari mana Anda mengatakan itu untuk seluruh orang? Sementara ya jelas-jelas itu adalah untuk imam kepala atau imam pemimpin agama Yahudi pada saat begini, itu. Pak. Nah, Jangan nanti ayo. kalau dikatakan Yesus firman, lakukan kebenaran, itu kan hanya murid-murid. Jangan gitu, Pak. Ya memang karena kata murid-murid ada di situ. Memang untuk Bapak ini murid-murid. gimana? Itu semua firman untuk semua manusia, Pak. Oh, tidak ada. Itu Mana firman dalilnya? untuk semua manusia, Mana Pak. dalilnya? Mana dalilnya? Loh. Kenapa nggak ada dalilnya? Mana kalau ada? Jadi ke semua bangsa jadi murid kok. Mana dalil? Itu ke semua manusia. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Matius 8 tadi ya 19. Itu beda, beda. Itu ajaran, saudara. Itu ajaran untuk menjadi Kristen. Yang saya tanya ini ajaran Yesusnya bahwa dia diutus untuk seluruh manusia. Ini Itu maksud mana? Bapak itu perkataan Yesus itu hanya Nikodemus juga semua orang. Untuk seluruh, dengarkan, Muhammad bicara untuk dari seluruh dari- orang Yahudi, bukan untuk Jadi seluruh manusia. ketika Israel berbicara kepada Muhammad atau Muhammad aja gitu. Enggak Nah, Nabi Muhammad memang diutus untuk seluruh umat manusia. Ada Ya saya pun diutus. Ya, sekarang mana ucapan Yesus, aku diutus untuk seluruh umat manusia? Mana Saya ucapan? diutus. Mana Ya, ucapan Yesus? Pergilah, itu kan utusan. Pergilah, sampaikanlah firman ke seluruh dunia. Itu sampaikan firman, maksudnya dia diutus untuk seluruh umat manusia itu diutus, mana? Mana coba? Itu kan maksud diutus. Loh, ucapan Jadi Yesus. kalau saya pergi pelayanan kemana-mana, apakah saya nggak utusin Tuhan? Loh, Apakah saya nggak dutanya Tuhan? siapa ente? Inilah kalian suka nyamar-nyamar domba. Sekarang Siapa Yesus ente? itu, Saya ini Yesus warga negara surga. di Saya mana Pak Juma, dalilnya kau warga negara surga kau? Di mana? Jangan kau gila, bikin malu aja. Bukan gila Pak Juma. Kenapa gila? Saya ini warga negara surga. Saya tidak Warga negara, warga negara. Sejak kapan surga itu negara Baca apa? Filipi 3:20. Filipi 3:20 Pak. Saya bicara nggak mau data pribadi, mau Paulus. pribadi. Macam apa? Anda ini anak-anaknya Paulus atau anaknya Yesus? Tadi kan mau bilang saya warga negara surga. Mana dalilnya? Filipi 3:20. Iya. Nah, Filipi. Nah, makanya saya bertanya, Anda ini anaknya Paulus atau anaknya Yesus? Saya anaknya Yesus. Mana dalilnya? Di mana Semuanya dalilnya anak Yesus Yesus. pernah beranak? Dengar. Yohanes Mana 1:12. dalilnya Yesus pernah beranak? Aku tanya Pak Juma, di mana dalilnya anak Medan? Di mana dalilnya Medan beranak? Oh, beda. Kok ada larinya ke Medan? Paulus sendiri mengatakan dalam Mana Ibu Pertiwi? Ibu Pertiwi, mana Ibu beranak? Ibu Pertiwi. Sabar dulu. Beda kasus. Paulus mengatakan di dalam Galatia 4 nomor 19, "Hai anak-anakku." Nah, itu dia beranak. Karena kamu aku menderita melahirkan. Pak. Arti beranak itu, Pak. Melahirkan. Paulus Saya banyak mengaku anak dia rohani, bersalin. anak bangsa. Saya ada Beda, rohani banyak. beda. Sekarang kalau Anda mengatakan Bukan Ibu anak Pertiwi, rohani, bukan anak kandung, Pak apakah Juma. Pertiwi pernah mengaku melahirkan? Apakah Pertiwi Bukan pernah anak bersalin? kandung. Kalau anak Medan, apakah Medan pernah bersalin? Bapak Kan tidak baca pernah. Yohanes 1:12. Sedangkan Paulus Kalau mengaku Bapak dia bilang saya pernah pernah bersalin. Yesus, Bapak baca Yohanes 1:12. Saudara, anak Medan tidak pernah bersalin. Ibu Pertiwi tidak pernah bersalin. Tapi Paulus mengaku pernah bersalin. Galatia 4 nomor 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi Paulus itu mengandung, hamil dia, melahirkan Kristen. Kalian itu anak-anak Paulus. Jangan kau bilang anak-anak Yesus. Yesus tidak pernah bersalin, Paulus bersalin. Galatia 4 nomor 19, begitu saudara. Medan bukan orang juga. Paulus bersalin dia, makanya di gereja banyak laki-laki yang dicoba untuk dihamili tapi tidak hamil-hamil oleh temannya. Dipakai siang malam si laki tapi nggak hamil-hamil. Tapi Paulus kasih kita tahu dia, Paulus nggak hamil ki bersalin kita. Banyak contohnya. Contohnya bom-bom lah ya, bisa itu. Tapi dia nggak pernah menetas. Begitu terus dia tidak menetas. Karena di dalam perutnya kulau besi. Dengar Pak Juma. Tadi Bapak Apalagi, tanya saudara? saya, di mana Anda buktinya anak Yesus? Saya kasih tanya. Oke, silakan. Tadi Bapak Juma katakan, di mana Anda Pak Jimmy membuktikan anak Yesus? Ya, Saya kasih datanya. Silakan. Yohanes 1 ayat 12.
Ya, silakan Anda bacakan. Ya Bapak baca, berlebih enak. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan, bukan anak-anak Yesus. Iya, kalau aku terima dia Bapak, aku menjadi anak. Nggak bisa, kau gila berarti, karena Yesus bukan bapak, dia anak. Oke. Kalau Bapak bilang Yesus anak, dengar, dan ketawa. Baca Bapak Efesus 1:17. Yesus anak, Yesus Bapak. Kalau Bapak minta Pak Juma, kalau berdasarkan data itu dia bukan anak Yesus ini, dia cucunya Yesus. Cuma Yesus anak, Cucu dia. 33 tahun, dia bukan anak. Dengar Pak Juma, Yesus bukan anak, cuman Yesus pernah menjadi anak. Bapak harus bedakan. Yesus bukan anak, tetapi dia pernah menjadi anak di bumi selama 33 tahun. Yesus bukan anak. Bapak baca Efesus 1:17. Kadang ada sedih-sedih. Bapak baca, jangan ketawa Bapak. Efesus 1:17. Yesus bukan anak, Pak. Cuman Yesus dia tidak pernah menjadi pernah anak di bumi melahirkan. 33 tahun. Yang Yesus pernah melahirkan menjadi itu anak Paulus. di bumi 33 tahun. Yesus bukan anak. Yang pernah melahirkan itu Paulus, yang pernah hamil Paulus. Yesus Pak nggak pernah hamil. Juma, Yesus, Bapak tidak memahami keesaan Kristen. Makanya banyak orang Kristen mencoba untuk menghamili sesamanya laki-laki. Dia Bapak mencoba, memahami Kristen. tapi nggak hamil-hamil. Iya, belajar untuk dinikahi domba nanti di surga kan Bang Zuma kan? Belajar yang untuk lahir- dinikahi Yesus nanti kan? Yang lahir malah dedak yang diperam keluar, bukan anak. Bapak jangan sharing gitu Pak, jangan gitu sharing Pak, jangan ngambang Pak. Saya jelaskan. Bukan. Anda kan mengaku anaknya Yesus. Yesus tidak pernah melahirkan. Yang pernah Tanya melahirkan Bapak itu aku bagaimana Paulus. tuh menjadi anak Yesus, aku terangkan Pak. Jangan langsung. Bapak Bukan. tanya Bapak jawab. Justru Paulus yang pernah melahirkan, bukan Yesus. Tapi Jangan kalian ini ngambang Pak. adalah Seharusnya Bapak anak-anak tanya aku, Paulus. mana buktinya Pak Jimmy jadi anak? Berku terangkan. Tapi kalian bukan anaknya Yesus, kalian anaknya Paulus. Itu kan Bapak yang bilang. Dalilnya Galatia 9. Aduh, Itu jelas beda konteks Pak. Kita jangan lari dulu. Loh, bagaimana ceritanya Galatia 4 nomor 19 dia mengatakan itu kok? Itu beda konteks, jangan lagi situ. Nanti Bapak Hai terangkan di anak-anakku, larinya. karena kamu aku Paulus menderita banyak sakit punya anak, bersalin. dia punya anak rohani. Timotius, anaknya. Iya, Itu iya, anak itulah, rohaninya. itulah, Filemon, bukan Judas. rohani Itu itu, anak saudara. rohaninya Pak. Itu Jangan ada konten jasmani. Bapak di situ. Itu Kita bicara jasmani. dulu. Anak-anak yang kau sebutkan tadi itu, termasuk Timotius, itu bukan anak rohani, itu anak jasmani. Itu anaknya Paulus itu. Itu anak rohani, Nah. anak jasmani Pak dilahirkan secara bertubuh, anak jasmani. Bapak pun Salah. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Itu Anda yang anak mengatakan rohani. Paulus nggak apa? pernah, nggak Paulus itu nggak ada naik nafsunya. Bertobat, Pak. Bagaimana dia bisa bersalin? Coba. Apakah dia bersalin rohani? Bersalin rohani? Paulus Atau itu apa? tidak punya nafsu. Bapak jangan silap. Iya, Pilihannya mungkin, perempuan, tapi telanjang, nafsunya nggak ada Paulus. mungkin dia tidak punya nafsu, tapi temannya, buktinya dia hamil. Bapak jangan lele konteks Pak. Tadi Bapak katakan Astagfirullahaladzim, ya Allah ya anak Karim. Yesus. Saya terangkan. Dalil Aku kitab anak saudara Yesus. Paulus sendiri Kalau mengatakan diskusi, dia pakai logika Odino. sedikit lah. Dia Odino. Pak, jangan ngomong Bagaimana dulu. mau bawa Kita- logika kalau kitabnya aja enggak masuk logika? Lucu Saya ente. dengar Suma ini dipanggil Gurunda. Oh, kualitasnya begini ya, dipanggil Gurunda. Kualitasnya Saya seperti berbicara ini. dalil karena kalian mengaku anak Yesus, sementara Jadi Yesus Bapak tidak katakan punya apa? anak. Tadi Bapak ke Paulus. Itu Yesus berbicara itu tidak- anak itu anak rohaninya Pak. Saya anak Yesus. Sedangkan Yesus tidak pernah mengaku dia punya anak. Sedangkan yang punya anak itu adalah Paulus. Galatia 4:19 dia Kenapa pernah nggak punya anak? Tadi bersalin. udah satu untuk menjadi anak-anak Yesus. Anak-anak Theos di situ, anak-anak dewa, bukan Yesus. Jangan Itu kan garang-garang Bapak yang bilang ente. dewa Pak. Lah, kan Bapak Theos yang di bilang situ, dewa. saudara. Paham saya kan bukan gitu Pak. Bukan Theos, dewa. saudara, Theos. Theos itu artinya dewa. Begitu, Bapak tadi kan saudara-saudaraku. Theos. Ceritanya udah. Lah, memang Theos gimana Mari. sih? Islam Kalian ini ini- tidak berkembang kalau gurundanya seperti ini Lah, kualitasnya. justru Islam itu berkembang sangat. Apalagi sekarang mereka sudah paham Bible. Ternyata yang disembah Kristen itu adalah dewa, Aku Theos tadi, Pak gitu. Juma yang saya kasihi, jangan Bapak cuma cerita tentang surga kalau Bapak belum dari surga. Nanti Surga Bapak apa bicara lagi lagi? nggak ngerti Bapak tentang surga. Bapak belum dari surga. Bagaimana Bapak menceritakan surga? Bapak belum dari surga. Hanya orang-orang yang dari surga yang bisa menceritakan surga. Apa pula surga apa lagi yang kau ingin jual? Surga Loh. yang mana? Ya surga lah, bukan surga yang ada di sana sek-sek. Surga yang di sana itu semua itu kemuliaan.
Di sana roh yang ada, nggak sana bertubuh sana, nggak bisa bertubuh. Nggak ada jasad di sana, nggak ada jasmani di sana. Nggak ada jasmani di sana. Ah? Nggak ada jasmani di sana. Tidak ada. Ah? Darah dan daging ke surga, diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Enggak, saya tanya, enggak ada jasmani lagi di sana. Tidak ada. Jadi bagaimana ceritanya Anda menikmati surga kalau Anda tidak berdaging? Loh, ini kita menikmati damai sejahtera, kita sudah hidup roh. Bagaimana Anda mau? Itu kita menikmati. Bagaimana Anda mau jadi sejahtera? Bagaimana Anda mau sejahtera kalau tidak ada jasmani, cuman roh saja? Apanya yang mau sejahtera? Apa yang mau sejahtera kalau cuman roh? 1 Korintus 6 ayat 17. Oh, itu ajaran Paulus. Tadi katanya anak Yesus, tapi kok ternyata Ibu Paulus yang Anda sebutkan dalilnya. Nanti memang betul-betul Anda ini anaknya Paulus, Anda ini. Tidak memahami siapa Paulus. Anaknya Paulus, Anda ini. Itu jurusnya Zuma kalau debat Anaknya Paulus. Ya iya dong, kan Anda mengatakan kualitasnya Anda mengatakan bahwasanya Anda di surganya Anda nanti itu tidak ada jasmani. Jangan ngambek, Pak. Sementara Yesus mengatakan engkau akan makan. Nah, kita berbicara tentang ketuhanan. Bersama aku. Beda Allah, Pak. Beda Elohim. Bapak harus paham. Saudara, Yesus berkata dalam Lukas 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya nanti kita akan makan bersama-sama di surga. Akan duduk semeja. Rohani, Pak. Bapak pun memahaminya. Mati meja makan rohani. Bapak ini makanya rohani. Justru nggak ada penyet, Pak. Itu bicara makan rohani, Pak. Mati meja makan rohani, buset. Bagaimana fisik? Itu meja sajian. Makanya bawa berdasarkan di meja sajian itu ada roti, Pak. Ada roti, ada surga minuman. Oh, ini Bapak pahamnya beda. Ceritanya. Jadi Anda di sana menjadi makhluk roh. Makan daging kambing di sana enggak. Jadi di sana Anda menjadi makhluk roh gitu. Perjamuan anak domba, dijamu semua anak-anaknya. Tapi serba roh. Iya. Serba roh. Bagaimana kira-kira ceritanya Anda mengatakan serba roh di sana sementara Yesus makan minum gitu loh? Bukan makan kue, bukan minum kue. Iya, bukan makan orang kue, yang haus akan lapar. Tapi bukan makan minum di sana. Namanya makan bukan itu. Bukan makan jasmani, Pak Juma. Kata siapa? Itu paham Bapak seperti itu ya. Sementara Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5:29 dikatakan bahwa manusia akan dibangkitkan dari kematian. Gitu, saudara, untuk dihakimi. Nah sekarang kalau manusia dibangkitkan untuk dihakimi, apanya yang dihakimi? Rohnya saja, jasadnya tidak gitu. Jadi jasad ini tidak dihakimi, cuman roh. Jadi yang masuk ke neraka ini yang dibakar roh. Gitu. Jangan-jangan Anda ingin mengatakan api rohani juga. Gimana Yesus sendiri mengatakan, engkau akan duduk bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Engkau akan makan minum bersama dengan aku, dengan Abraham, semeja dengan Abraham. Gimana ceritanya Anda ini? Di surga kok jadi makhluk roh? Bukankah manusia dibangkitkan? Kalau roh itu nggak perlu dibangkitkan. Yang perlu dibangkitkan itu adalah jasmani bersama dengan roh. Kalau Anda mengatakan yang bangkit itu cuman roh saja, ya ngapain ke surga? Buat apa? Apa yang bisa dinikmati oleh roh? Nggak ada yang bisa dinikmati oleh roh. Ngarang-ngarang aja abang ini ah. Yesus mengatakan manusia akan dibangkitkan untuk dihakimi. Yang disebut manusia apa itu? Roh saja. Kalau roh saja berarti hantu. Kalau jasad saja berarti mayat. Nanti disebut manusia
Ketika dia bersatu antara jasmani dan rohani, maka yang bangkit adalah jasmani bersama dengan rohani untuk dihakimi. Kalau Anda mengatakan jasmani ini tidak akan dihakimi, pantaslah kalian jadi Kristen, makan semua yang diharamkan. Karena ternyata lambung Anda tidak akan dibangkitkan, tubuh Anda tidak akan dibangkitkan, jasad Anda. Salah. Justru jasad ini yang akan dimintai pertanggungan jawab. Apa yang kamu lakukan ketika kamu hidup di dunia? Kemana saja itu kau punya rudal tertancap selama kau hidup di dunia? Maka rudalmu itulah yang akan dipanggang di neraka, bukan roh. Roh itu makhluk gaib. Sekarang begini, saudara, saya tanya samamu. Ketika ada orang melakukan pembunuhan, yang melakukan pembunuhan ini rohani atau jasmaninya? Kenapa orang melakukan pembunuhan? Karena dia dirasuki roh jahat, karena condong kepada dengan daging. Iya, yang melakukan pembunuhan rohnya atau jasmaninya? Dipakai setan dia sebagai medianya untuk membunuh. Iya, saya ulang lagi pertanyaan saya. Harus supaya kau pintar. Yang melakukan pembunuhan rohnya atau jasmaninya? Tubuhnya. Tubuh yang Anda maksud jasmani atau rohani? Jasmani. Jasmani. Terus yang akan mendapatkan imbalan terhadap perbuatan membunuh ini siapa? Di neraka. Di neraka, makanya Bapak dengar keterangannya, Pak. Di neraka untuk dengar. Aku udah paham maksud Bapak, tapi Bapak nggak mau dengar bicara. Dengar dulu. Iya, Pak. yang disiksa di neraka siapa? Dengar, aku terangkan. Makanya aku terangkan, Pak. Siapa yang terangkan, Pak? Makanya dikatakan Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Sungguh kata roh, mereka beristirahat dengan tenang dari segala jerilah mereka. Pertanyaan saya, yang mendapatkan siksaan, enggak usah terlalu lebay. Yang mendapatkan siksaan di neraka itu siapa? Jasmani atau rohani? Yang mendapatkan siksaan di neraka, yang dengar aku terangkan ke situ arahnya. Yesus Juru Selamat itu sudah mimpi penyembah makhluk kuburan. Dengar saudara, saya bertanya, yang melakukan pembunuhan siapa? Anda jawab jasmani. Pertanyaan saya, yang mendapatkan siksaan di neraka siapa? Tubuh jiwa rohnya. Apa? Disiksa. Tubuh jiwa roh disiksa 33. Jasmaninya enggak? Tubuh kan jasmani, tubuh jiwa roh disiksa 33-nya. Berarti yang dibangkitkan dari kubur jasmani atau cuman rohani? Dibangkitkan jasmaninya, diubahkan menjadi kemuliaan. Begitu. Begitu saudara. Jadi, sekarang kita balik. Udah selesai. Sekarang kita balik. Ketika ada orang melakukan kebaikan, maka yang melakukan kebaikan ini jasmaninya saja atau rohaninya juga? Atau sebaliknya? Rohnya toh, jasmaninya juga kan? Dengar, Pak. Jasmaninya juga enggak? Orang melakukan dengar. Jasmaninya juga atau tidak? Jasmaninya dengar dulu. Begitu dong. Berarti yang ke surga. Berarti yang ke surga mendapatkan upah dari kebaikannya siapa? Berarti yang ke surga, yang dibangkitkan ke surga untuk mendapat balasan kebaikannya itu siapa? Jasmani atau rohani saja? Kena kau di sini. Makanya saudara, umat Islam itu bersama orang Yahudi memelihara jasmani. Apa yang diharamkan Tuhan kami nggak makan, karena jasmani ini jasmani kok. Nenekmu kiper, kami juga menjaga. nonotmu aja tidak sunat. Apa yang kau nggak jaga, makanya kau pakai masker terus. Nonotmu aja nggak sunat. Jadi kenapa kami umat Islam itu menjaga jasad? Bukan hanya menjaga rohani, karena jasad ini juga akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Kalau kalian itu menganggap bahwasanya jasmani ya, kalau kamu menjaga, kenapa kau tidak sunat? Jangan dicong. Di mana di Al-Quran kamu kalau perintah sunat? Kenapa larinya ke Al-Quran? Kenapa lari ke Al-Quran? Kenapa lari ke Al-Quran? Kalaupun tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran menurut ente, yang pasti kami bersunat. Ini lari nih, kalau bisa lari.
Jasmani di Islam apa yang diperintahkan Tuhan kami lakukan. Dengar, Kenapa? Pak Juma, kita Nggak, salah ini dulu, terdiri gantian, dimensi, Pak. gantian Aku tanya karena Bapak dulu. Anda Bapak tidak ada layak dimensi. ditanyai. Anda tidak Pak layak Juma. ditanyai. Maka saya jelaskan dulu. Di Islam itu jasmani dibersihkan, rohani dibersihkan. Karena dua-duanya akan dimintai pertanggunganjawab. Itu yang betul. Makanya Yesus mengatakan apa? Perbanyaklah amal surga, harta surga. Karena harta surga itu tidak dimakan karan. Apa itu amal kebaikan? Takutlah kepada Bapa, takutlah kepada Tuhan yang mampu membunuh jasmani. Selain mampu membunuh jasmani, dia juga mampu melemparkan manusia ke dalam api neraka. Yang disebut manusia Juma, aku itu terangkan adalah dulu. lengkapnya jasad Siapa dan ke neraka, siapa ke rohani. surga? Gitu, Pak Juma saudara. ini. Pak Juma, aku terangkan dulu. Siapa yang ke neraka, siapa Tunggu yang ke dulu. surga, sebelum ke surga siapa yang ke alam maut? Saya simpulkan dulu Aku terangkan. bahwa ajaran Yesus sama seperti ajaran Islam dalam hal surga, yaitu jasmani dan rohani akan dibangkitkan untuk mendapatkan upah. Begitu juga ketika Yesus berbicara neraka, jasmani dan rohani akan mendapatkan upah di neraka. Berbahagialah umat Islam yang menjaga jasmaninya. Berbeda dengan Kristen yang makan apapun yang mereka mau. Karena mereka menganggap jasmani tidaklah akan dibangkitkan. Padahal ujung-ujungnya mengaku juga akan dibangkitkan. Maka karena itu bertobatlah, tinggalkanlah agamamu yang sekarang yang menghalalkan semua binatang dimakan. Gitu. Silakan. Silakan Anda jelaskan tentang surga dan neraka, dan saya yakinkan Anda memiliki ijazah palsu. Oke. Aku tanya lu Bapak. Ya. Aku tanya Bapak. Kita Ya. terdiri dari berapa dimensi? Jangan ke situ, kita bahas surga Berjumpa neraka. tubuh, berjumpa roh, berjumpa Pak. Kita kelar siapa kita siapa roh, ke tentang surga, tubuh. siapa ke neraka. Itu yang Anda bahas. Ya, oke. Makasih, Makanya aku saudaraku tanya, Al-KTP. yang ke surga itu Barakallah. adalah menjadi manusia roh, hanya manusia roh yang bisa masuk ke surga. Kalau masih Maaf manusia ini ya. daging tidak bisa masuk surga. Ya? Manusia daging, apa maksud Anda manusia daging? Manusia yang mengutamakan kedagingan. Iya. Oke. Jadi dengar, ketika Pak. sabar. Dengar, Pak. Ketika dengar. Ketika daging Anda membutuhkan makanan yang diharamkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, apa yang Anda lakukan? Anda penuhi kepenuhannya daging Anda, atau Anda utamakan rohani Anda, atau kedagingan Anda yang Anda lebih? diharamkan? Apa Ketika misalnya diharamkan babi. Saya nggak makan yang babi. Misalkan diharamkan babi. Oke. Nah, sekarang bagi orang Kristen, babi itu haram atau halal? Haram. Mana dalilnya haram untuk Kristen? Banyak sekali. Tunjukkan satu aja kalau ada. Itu pun secuil aja kalau ada. Kalau Bapak mau belajar, oke. Silakan Bicara tunjukkan. 10. Silakan. Tapi tadi kita dari ngambang, nanti bisa terangkan itu ya. Silakan Anda Di Imam bacakan 11, dalilnya. Di Imam 11 itu babi haram. Itu imamat kitabnya Yahudi. Yang saya tanya, di mana dalilnya Kristen dilarang makan babi? Saya orang Yahudi, Pak. Saya orang Yahudi. Yahudi rohani. Bapak baca dulu. Bapak baca Galatia 3 ayat 27, 28, 29. Saya orang Yahudi, Pak. Yahudi rohani. Kalau tidak menjadi Yahudi, nggak bisa masuk surga. Kalau ada orang yang bukan Yahudi mengaku Yahudi, apa namanya? Serigala nyamar? Saya orang Yahudi. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Dengar, Pak, dengar. Kalau ada orang non Yahudi yang mengaku Yahudi, dia apa namanya? Serigala berbulu toke atau serigala berbulu kecoa? Mana yang betul? Jangan ke situ, Pak. Jemaat iblis ya, Bang. Jemaat iblis ini. Jemaat iblis. Maunya Bapak tanya. Jemaat iblis ini. Pak cuma jemaat tanya iblis. aku, mana buktinya kau orang Yahudi? Mana datanya? Mana Ya, ayatnya? Aku tunjuk ke saya Bapak. Mana buktinya Anda orang Yahudi? Itu Silakan. bagus Pak, terima kasih kan enak. Ya, Kan silakan. enak gitu Pak. Iya, karena Ini saya tahu duduk pasti dulu, Pak. ujung-ujungnya ketahuan kalau Anda bohong. Silakan. Oke. Ya. Tidak bohong. Ya, silakan. Baca Saya cuma Galatia tidak 3. saya tidak mau mempermalukan Anda, tapi karena Anda mau dipermalukan, ya silakan Anda tunjukkan di mana Bapak, saya kalau- malu. Ya. Saya pakai data Pak. Iya, silakan Saya Anda Pak tunjukkan. mengerti firman kita Galatia sharing ini. 3. Saya bukan orang Silakan. goblok. Silakan, Saya berbicara silakan. Bapak, saya tetap ada data. Bapak baca Galatia 3. Galatia 3. Ya. Galatia 3 nomor berapa? Ayat 27, ayat 28, ayat 29. Oke, baik, kita baca ya. 27 sampai nomor 92 ya. Kita baca. Galatia Karena 3, kamu ayat semua yang dibaptis dan telah mengenakan Kristus.
Pelan-pelan, terangkan. Pelan-pelan dulu terangkan. Saya baca dulu, habis itu Anda membual. Saya baca dulu, habis itu Anda membual. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Saya mau bertanya kepada saudara, setelah saya baca baru saya paham. Oke, saya tanya. Ini Galatia ini firman Tuhan, sabda Yesus atau karangan Paulus? Jawab. Semua firman itu apa Tuhan? Saya ulang lagi. Saya kan tadi sudah mengatakan saya tidak mau mempermalukan Anda, tapi Anda yang mau dipermalukan. Nah, Anda akan kupermalukan. Saya ulang. Galatia ini firman Tuhannya Yahudi, sabda Mesias atau karangan Paulus botak? Tidak ada. Dengar Pak, dengar. Segala tulisan yang difirmankan Tuhan. Yang difirmankan Tuhan. Tapi ini kan makanya muncul pertanyaan. Ini yang diilhamkan Tuhan adalah baik untuk mendidik dan mengajar. Saya tahu kalau itu. Sekarang pertanyaan saya, Galatia 3 ini apakah firman Tuhannya Yahudi, apakah sabda Mesias atau karangan Paulus botak? Jawab. Ini bukan gereja. Saya kan bilang saya tidak mau permalukan, Anda yang mau. Nah, saatnya Anda kupermalukan. Galatia ini firman Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, atau firman atau sabda anak Maria yaitu Mesias, atau karangan Paulus botak cila? Jawab. Ternyata Anda mau mengatakan ini firman Tuhan, berarti tergenapi. Iblislah menjadi bapakmu, berarti kamu ingin menjadikan Paulus menjadi Tuhanmu. Selamat. Ternyata Paulus ini adalah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Paulus, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau merdeka, tidak ada laki-laki perempuan. Firman Tuhan itu jauh sebelumnya sudah tertulis akan datang penyesat-penyesat. Jadi inilah kita sudah senang dengar itu. Nenekmu kiper. Kau tahu nggak dalil yang mengapa saya katakan kalian itu akan saya permalukan? Karena dalil inilah yang sabar. Sudah ada di Alkitab. Karena dalil inilah penyesat. Dalil inilah yang digunakan oleh pastor dan pendeta di barat untuk mengkawinkan sesama jenis. Paham? Itu kalau di sana, kalau di sini enggak ada. Karena di dalil Galatia 3 nomor 28 itu, di situ dikatakan tidak ada lagi perempuan, tidak ada laki-laki. Kalian semua adalah sama. Jadi kalau ada laki-laki menggauli laki-laki, kata Paulus, sama aja. Kalian itu sama aja. Itu pendeta yang di luar negeri, Amerika itu pendeta sesat. Ya, ada dalil yang dia gunakan. Tapi tidak ada kalau manusia sama sekarang sejenis, begini. ada. Oke, yang lain diam. Saudara Jimmy, Anda bukan darah Yahudi, tapi Anda mengaku Yahudi karena dalil ini kan? Ya. Bolehkah Anda mengaku perempuan? Oh, itu sudah beda lain konteksnya itu. Lah, kok beda? Astagfirullahaladzim. Saudara, dengarkan. Nomor 28, dengarkan. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kalau cuma pertanyaan video begini saya juga bisa Saudara, Anda mengatakan Anda adalah orang Yahudi. Kenapa Anda mengatakan diri Anda orang Yahudi? Karena Yesus kalau mengatakan cuma video-video begini bisa diedit, saya juga tidak ada lagi Yunani, tidak ada laki-laki, tidak ada lagi perempuan. Semuanya satu dalam Yesus Kristus. Pertanyaan saya, bolehkah kamu yang bukan Yahudi mengaku Yahudi? Boleh. Bolehkah kamu yang laki-laki yang bukan perempuan mengaku perempuan? Boleh, paman. Tapi pakai ludah. Kalau cuma video-video begini saya bisa edit juga. Mana akunnya Bang Zuma? Terpental kali. Ini Bang Zuma. Kepental kali ya? Maksudnya Pak Juma, mau orang Arab, mau orang Inggris, mau orang Batak, orang Karo, orang Manado, sama Tuhan. Yesus segala yang bukan Yahudi boleh mengaku Yahudi berdasarkan dalil itu.
Saudara yang bukan Yunani boleh mengaku Yunani oleh karena dalil itu. Saudara yang laki-laki boleh mengaku perempuan oleh dalil itu. Betul atau tidak? Kalau pendeta yang bilang ya bisa dipertimbangkan, tapi kalau Zuma yang bilang itu penyesat. Begitu. Makanya tunggu bang, pakai ludah dulu bang ya, pakai ludah bang, pakai ludah ya bang ya. Ini dalil. Makanya saya katakan jangan kau sentuh dalil itu tadi, ku permalukan nanti kamu. Anda mau, bukalah aibnya. Inilah dalil yang dipakai oleh pastor pendeta mengkawinkan aki sama aki, ewe sama ewe. Karena tak ada lagi pembeda antara aki sama perempuan. Tidak ada lagi pembeda. Jadi ente mau ngaku jadi perempuan boleh, ente mau menjadi laki-laki juga boleh. Sama ketika Anda bukan Yahudi mengaku Yahudi. Bukan menjadi berubah kelamin, bukan gitu. Ya memang bukan, tetapi kamu mengimani diri kamu itu boleh mengaku Yahudi. Benar nggak kamu boleh mengaku Yahudi? Makanya kasih aku kesempatan Pak Juma yang aku kasihi untuk. Oke, silakan. Nah, begini maksudnya. Silakan. Nah, jadi, kenapa Anda mengaku Yahudi padahal Anda bukan darah Yahudi? Jawab. Makanya aku terangkan. Ya, silakan. Kamu telah mengenakan Kristus. Untuk mengenakan Kristus harus dibaptis. Tidak ada lagi laki, tidak ada lagi perempuan. Kalau sudah dibaptis, nggak ada lagi Yahudi, nggak ada lagi Yunani. Jadi potong dulu Pak Juma. Jadi kalau sudah dibaptis tidak ada perbedaan Yahudi Yunani. Semua dulu kan yang kata Yahudi. Dengar dulu Pak Juma. Dan tidak ada perbedaan laki dan perempuan, betul? Dengan bisa terangkan dulu. Maksudnya mau laki-laki pun mau perempuan berarti bukan berubah kelamin. Mau perempuan tapi mau nggak ada bedanya. Orang kaya, tapi iya tak ada bedanya. Kulit hitam rambut keriting. Tidak ada bedanya. Sama di hadapan Yesus Kristus. Tidak ada bedanya kan? Nah, berarti di hadapan Yesus semua sama sama Yesus. Berarti di hadapan gini, berarti di hadapan Yesus Kristus kalau Bising kali. Kenapa? Signalnya Bang Juma itu, signal dia Bang Juma. Siap. Dia kan di luar kota. Oke, silakan Bang Juma lanjut kembali. Laki-laki yang kau gauli di hadapan Kristus itu sama aja laki-laki atau perempuan, betul? Nggak ada lagi perbedaan kan? Jadi laki-lakinya itu mendesah dengan gelombang yang berat, maksudnya itu juga bisa. Kalau sudah dibaptis dengan nama Yesus Kristus, sudah menjadi manusia baru yang dari gitu surga, siapa saja pun dia mau orang Keling, mau orang Cina, mau orang Barat, kalau sudah dibaptis dalam Yesus Kristus, semua sudah sama di hadapan semua sudah menjadi anak-anak perempuan sama. Laki perempuan sama, gitu dong. Iya, maksudnya bukan anak kelamin yang berbeda, bukan. Semua disamakan. Jadi kalau saudara menggauli sesama jenis, sama aja itu perempuan. Kok lari ke sana ceritanya? Jadi Bang Zuma ini latihannya ya. Bang Zuma latihannya di dunia ini ya. Kayak gini ya. Saya kan udah bilang sama. Iya. Bukan di dunia aja, Dek. Bukan di surga aja. Di dunia memang boleh. Dalil ini yang mengatakan itu, mereka yang bukan Yahudi boleh mengaku Yahudi. Sah. Dan itu bukan dosa. Bukan. Dengar dulu Pak, kenapa sah? Karena kita mereka yang laki-laki, mereka yang laki-laki boleh mengaku perempuan dan itu bukan dosa, sah berdasarkan dalil itu. Oke, masih mau kau datang besok? Merasa. Pandi, sini kau dulu nak, sini kau Pandi. Lihat dengar kita tenu dulu. Mau kau rasakan menjadi perempuan nak? Mau kau? Masuk ke Kristen. Masuk ke Kristen. Pandi, Handi, lo ku main Handi, lo pada aku ya lo tante lo ku nabi siki ku tante mu Handi, lo ku main bicara sama saya ini. Handi, apakah kau mau jadi poluan anakku? Datang ke sini sama tante. Handi, sini kok nak, mendaftar ke poluan nak, sama saja. Kalau mau ku mendaftar poluan masuk mau ke di Kristen, karena laki perempuan sama jadi saja di Kristen. Dalilnya ada. Galatia 3 nomor 28.
Yang bukan Yahudi mengaku Yahudi sah dan tidak berdosa. Yang bukan perempuan mengaku perempuan juga sah dan tidak berdosa. Itulah yang dipakai oleh otoritas gereja mengkawinkan Kristen laki sama laki. Makanya ada orang bilang jangan sampai Kristen mayoritas di Indonesia. Karena kapan Kristen mayoritas di Indonesia, Galatia 3 nomor 28 akan berlaku. Hahaha dan hihihi akan nikah. Gitu sama saya. Ngambek. Berarti kan ndak kena gigi uang kembali. Nggak ada cerita. Pokoknya nggak ada kembali. Uruskan dulu. Mereka nanti ini Jangan lari. Dinda Handi. Bapak jumpain bang lari. Matikan mic saya. Pandi, nanti mereka di neraka loh. Dipanggil mi naik. Dipanggil. Jimmy. Ya. Hadap Iya, kanan. Paman. Pak Juma Iya paman. Gerak. Jadi Jimmy hadap kanan si Jangan Jimmy. mati, saya punya mic. Nungging si Jimmy. Di belakang Jimmy jarak 5 meter itu malaikat berdiri pegang linggis yang membara kan. Nah, hitungan ketiga tancapkan linggisnya. Begitu 1, 2, 3 Jimmy langsung berdiri. Hep malaikat. Stop dulu malaikat. Stop malaikat. Stop. Ada apa Jimmy? Ada apa? Tunggu. Pakai ludah dulu Jim, pakai ludah. Habis ditaruh ludah, habis itu ditabrak sama malaikat pakai linggis. Kenapa? Karena dalil ini, kawan. Udah ku bilang jangan kau coba-coba bawa Galatia 3. Kau bawa Galatia 3. Gak bisa pahammu, aku nalarmu, Pak ya. Sekarang saya tanya, kalau gitu, kenapa kau mengatakan dirimu adalah Yahudi sementara kau bukan darah Yahudi? Kenapa? Ya aku terangkan. Gitu kan enak. Makanya saya berbicara, Pak. Iya, silakan. Syarat untuk menjadi orang Yahudi harus menjadi anak Abraham. Berarti syarat untuk menjadi laki-laki harus menjadi anak Abraham. Bagi perempuan yang mau jadi laki-laki jadi anak Abraham. Bagi laki-laki yang menjadi perempuan jadi anak Abraham. Betul? Janganlah perempuan. Untuk menjadi orang Yahudi syaratnya harus menjadi keturunan Abraham. Nah, sekarang syarat untuk menjadi anak Yahudi harus menerima Yesus Kristus kan? Iya. Nah, sekarang laki-laki yang ingin menjadi perempuan harus menjadi anak Yesus Kristus kan? Jangan lari ke situ. Lah itu dalilnya begitu. Gimana ceritanya? Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki. Dengar dulu Pak, dengar dulu. Tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Yes, kalian satu, mau perempuan mau laki-laki satu. Jadi kalau kamu pingin ya sesama mau biasa sama kan satu itu dah masuk generasi Dona jaringan lagi. Iya. Dona dia dulu Dona. Dikena gigi kembali. Kena tai ulang lagi. Halo? Saudara bukan Yahudi ngaku Yahudi boleh. Berarti saudara bukan perempuan bisa ngaku perempuan boleh. Itu dalil. Bukan itu maksudnya. Lalu apa maksud Anda? Bukan langsung. Lalu apa? Bukan Apa langsung maksud Anda? kelamin. Apa maksud Anda mengaku? Apa maksud Anda mengaku Yahudi? Apa? Sementara Anda bukan Yahudi. Maksud apa? Maksudnya apa? Anda bukan Yahudi ngaku Yahudi. Kali sama Pak Juma ini bicara ya. Loh, saya berdasarkan dalil, Bung. Ya kali. Dengar saya berbicara dulu. Maksudnya untuk menjadi orang Yahudi harus dibaptis dalam Yesus Kristus. Jadi semua yang dibaptis dalam nama Yesus Kristus adalah keturunan Abraham. Maksudnya bukan laki-laki jadi roh anak kelamin. Terus anak kelaminnya yang lonceng jadi apa? Bukan gitu. Nggak bisa begitu dong. Sekarang pertanyaan saya, Yahudi beneran, yang darah beneran, Yahudi, ada jenis kelamin laki perempuan nggak? Tadi kita bicara Pak, ada nggak? Ada konteks. Ada. Tadi kita bicara kalau sudah dibaptis itu sekarang sudah menjadi warga negara sorga. Iya. Jadi keturunan Abraham semua warga negara sorga. Oke, dengarkan. Giliran saya. Ketika Anda bukan orang Yahudi, di situ ada tembok pemisah antara Yahudi dengan yang bukan Yahudi. Laki-laki dan perempuan ada tembok pemisah. Nah, tembok pemisah ini hancur lebur ketika Anda dibaptis dalam nama Kristus, betul? Itu kan kata Bapak itu. Tepuk tangan kalau saya toko duduk tangan.
Gimana ceritanya ini? Saudara-saudara, yang bukan Yahudi boleh mengaku Yahudi. Yang bukan perempuan boleh mengaku perempuan. Itu beda kok. Aduh, dangkal kali tapi guru pahamnya kok gitu. Bukan berarti langsung nggak ada perbedaan, nggak ada hamba laki-laki perempuan. Maksudnya bukan berarti langsung berubah kelamin, bukan gitu. Semuanya sama di hadapan Yesus Kristus. Iya, saya paham. Sudah menjadi manusia baru, lahir dari sorga. Saya paham, saya mengerti. Tidak ada perbedaan. Artinya tidak ada lebih hebat dari Yahudi, lebih hebat, nggak gitu. Lebih hebat Lewi, nggak gitu. Saya ulang lagi, saya baca dalil. Kalau saya baca dalil. Semuanya sama. Mau Yahudi pun, mau orang Jepang pun sama semua. Mau orang Batak pun, suku Karo pun sama semua. Nggak ada lebih hebat Yahudinya. Semua sama. Sekarang kamu mengulang kata sama 6 kali. Tolong kau tunjukkan dalilnya di mana ada kata sama di dalam Galatia 3 nomor 27 sampai 29. Silakan. Silakan. Ku bilang tadi jangan mau dipermalukan, kau minta dipermalukan, malulah kau. Silakan. Saya bicara Den. Iya, 6 kali kau mengatakan. Iya, silakan. Bang Juma. Setelah ini saya boleh diskusi ya habis ini. Boleh. Pak Nasrani ini agamanya apa, Pak? Kristen atau Nasrani? Kristen. Iya, boleh. Silakan. Dia apa? Ke orang lain dia langsung. Kita dimatikannya. Capek suaraku. Langsung jalan. Dinda Dito ambil alih sebentar, Dek. Bang Hadi, silakan. Saya tampung tadi rasa ingin tertawaku dari tadi ku tahan. Saya ingin tertawa di pojokan. Silakan. Iya.